Dalam kehidupan, manusia tidak lepas dari yang namanya belajar. Selagi kita bernapas, kita akan selalu mengalami belajar dan pembelajaran. Saat menjadi bayi, kita mulai belajar untuk menirukan apa yang dilakukan oleh orang yang ada di sekeliling kita. Meniru orang tua kita mengucapkan sepatah demi patah kata. Saat kita beranjak menjadi anak yang bertumbuh, kita mulai belajar lebih banyak di lingkungan yang juga lebih luas. Kita belajar di lingkungan keluarga, lingkungan taman bermain, masyarakat, bahkan di lingkungan sekolah. Belajar menjadi faktor penting yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Hampir setiap aspek perkembangan individu dipengaruhi oleh belajar. Seseorang yang memahami perbuatan baik dan buruk pun terjadi karena belajar. Seseorang yang mampu mengendarai sepeda dilakukan juga karena belajar. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan belajar itu sebenarnya? Dan dari mana sumber belajar itu didapatkan? Pada video kali ini, kita akan bahas apa itu hakikat belajar dan dari mana sumber belajar itu didapatkan. Simak videonya sampai habis ya. Teman-teman, pernah gak sih ngerasa kok sekarang jadi lebih jago aja gitu dalam melakukan sesuatu hal? Padahal rasanya dulu susah banget, bahkan sering gagal terus. Nah, hal ini sebenarnya adalah hakikat belajar itu sendiri. Menurut Robert Jasny, salah satu pakar psikologi pendidikan paling berpengaruh di dunia, belajar itu bukan cuma sekadar menghafal, tapi proses perubahan perilaku yang permanen sebagai hasil dari pengalaman kita. Contoh paling gampangnya nih, pas pertama kali kita belajar nyetir mobil, awalnya pasti remnya kaget-kaget, gasnya nggak stabil, beloknya kagok, bahkan parkirnya miring sampai 45 derajat, sampai bikin panik penumpang yang ada di belakang. Tapi sekarang, kita bisa nyetir sambil bernyanyi, ganti gigi, bahkan liatin pemandangan dan santainya. Menurut Jasny, dalam bukunya The Condition of Learning, proses belajar ini terjadi melalui 8 tahapan penting, mulai dari motivasi, pemahaman, sampai umpan balik. Yang mana setiap kali kita nabrak trotoar atau rem mendadak tadi, otak kita sebenarnya sedang merekam pengalaman itu dan mengubahnya menjadi skill baru. Nah, inilah yang disebut salah satunya pembelajaran kognitif, di mana otak kita aktif mengolah informasi dari lingkungan. Nah, dari sudut pandang psikologi pendidikan, proses belajar menyetir tadi juga melibatkan 3 jenis memori penting. Yang pertama, sensory memory. Otak kita merekam semua sensasi saat pertama kali memegang kemudi. Ini menjadi kesan awal. Yang kedua, working memory. Otak kita menganalisis bagaimana cara menyetir yang benar dari kesalahan kita sebelumnya. Yang ketiga, long term memory. Di sini otak kita menyimpan skill menyetir sampai menjadi keterampilan otomatis. Bahkan menurut teori behaviorism, setiap kesalahan kita seperti menabrak trotoar itu memberikan umpan balik negatif yang bikin kita belajar menghindarinya di masa yang akan datang. Makanya jangan pernah takut lagi kita untuk gagal, karena setiap kesalahan kita itu layaknya XP buat kita untuk naik level di kehidupan nyata kita. Selanjutnya, kita akan kupas tuntas sumber belajar dari sudut pandang psikologi pendidikan.
lengkap dengan teori dan aplikasinya di era digital. Menurut Santro, sumber belajar adalah segala sesuatu yang bisa memfasilitasi proses pembelajaran, baik itu buku, video, lingkungan, bahkan interaksi sosial. Tapi nggak cuma itu, desain sumber belajar yang baik harus mempertimbangkan bagaimana otak kita bekerja loh. Mari kita simak penjelasannya lebih lengkap. Pertama, kita bahas dulu teori dari Piaget yang bilang bahwa sumber belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif anak. Misalnya, anak yang usianya masih SD, mereka butuh benda konkret seperti balok hitung. Sementara remaja yang sudah bisa belajar dengan konsep abstrak. Kemudian Vygotsky nambahin, kalau materi yang bagus itu harus berada di zona perkembangan proksimal, artinya sedikit di atas kemampuan siswa saat ini, tapi masih bisa dicapai dengan bantuan gurunya atau temannya. Di era digital, sumber belajar gak cuma buku lagi. Ada platform LMS kayak Google Classroom, video interaktif, sampai aplikasi berbasis game. Menurut Mayer, desain multimedia yang efektif harus menggabungkan teks, gambar, dan audio sekaligus, biar informasi lebih gampang dicerna. Oh ya, Bandura juga bilang bahwa kita bisa belajar dari observasi. Makanya, video demonstrasi atau studi kasus nyata bisa jadi sumber belajar yang powerful. 4 tips biar sumber belajar kalian jadi super efektif. Yang pertama, kenali gaya belajarmu. Setiap orang punya gaya belajar favorit. Si visual suka gambar, diagram, warna-warni. Si auditori lebih mudah ingat dari penjelasan lisan. Si kinestetik harus sambil gerak atau praktik langsung. Tip yang kedua, motivasi dari dalam. Belajar akan lebih menyenangkan kalau kita punya pilihan. Misal, boleh pilih proyek sesuai minat. Dapat tantangan yang pas, gak terlalu gampang, gak terlalu susah. Selalu merasa terhubung, belajar bareng teman atau para komunitas. Contoh kerennya, aplikasi Duolingo yang kasih kebebasan milih pelajaran plus reward. Tips yang ketiga, jangan bebani otak. Otak kita punya kapasitas terbatas loh. Hindari slide teks berlebihan, penjelasan bertele-tele, terlalu banyak konsep sekaligus. Solusinya, gunakan kombinasi teks singkat, tambah gambar, tambah contoh nyata. Kayak video ini yang selalu kasih visual biar mudah dipahami. Tips yang keempat, ramah untuk semua. Sumber belajar yang baik harus bisa diakses oleh siswa biasa, teman-teman disabilitas, yang suka baca, bahkan yang lebih suka audio. Caranya, sediakan versi teks untuk video, gambar dengan deskripsi, dan aktivitas dengan banyak pilihan. Gimana? Sekarang kamu sudah paham kan hakikat belajar dan betapa pentingnya memilih sumber belajar yang tepat? Kalau kamu punya pengalaman unik terkait belajar dan sumber belajar, share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.